Novel seni sastra dan bela diri Pagoda Emas Pancer yang ke-253. Serial novel silat dilanjut. 100 kemenangan dan 0 kekalahan. His. Apa ini? Melihat catatan pertempuran di belakang Xiao Nunu, semua orang di medan perang Bai Seng tercengang. Tidak ada kekalahan. Benarkah? Pasti benar, bagaimana mungkin salah? Ya ampun, bukankah ini berarti dia telah memenangkan 100 pertandingan berturut-turut di medan perang utama? Seperti yang diketahui semua orang, 100 kemenangan dan 100 kemenangan berturut-turut adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Tidaklah sulit untuk memenangi 100 permainan, tetapi jika Anda memenangi 100 permainan berturut-turut, kesulitannya akan bertambah tak terhingga. Karena tidak seorang pun dapat memprediksi siapa lawan berikutnya. Di antara lawan-lawanmu, ada yang lebih lemah darimu. Ada yang seimbang. Ada juga orang yang lebih kuat darimu. Tidak banyak orang yang bisa menjamin kemenangan beruntun, jadi nilai 100 kemenangan Xiao Nunu jauh lebih tinggi daripada 378 kemenangan He Jiao. Saya mendengar bahwa beberapa waktu lalu, seorang pendatang baru dengan 100 kemenangan berturut-turut muncul di medan perang utama. Mungkinkah itu dia? Kemungkinan besar itu dia. Ahem, apa yang baru saja saya katakan? Level hadiah. Itu tidak ada. He Jiao terasa berbahaya. Sial, kenapa kamu tidak berubah begitu cepat? Aku masih suka penampilan pemberontakmu tadi. Hehe, tetaplah rendah hati. Reputasi di medan perang berubah dalam sekejap. Ekspresi He Jiao juga menjadi sedikit serius. Dengan 100 kemenangan berturut-turut, tampaknya kau tidak sederhana. Namun, tidak semudah itu bagimu untuk mengalahkanku. Menanggapi ujian He Jiao, Xiao Nunu tampak tenang dan mengangkat tangannya sedikit. Kalau begitu aku akan menantangmu di sini. Hah, mengapa kau berpura-pura? Apakah kau benar-benar berpikir ini adalah medan perang utama? Begitu kata-kata itu jatuh, He Jiao langsung mengaktifkan jurus pembunuh terkuatnya, Meledak dengan kekuatan zaman kuno. Perburuan buaya naga peri. Jurus dahsyat itu muncul kembali, tetapi dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Saat lingkaran sihir putih perak di belakang He Jiao muncul kembali, seekor buaya emas raksasa yang bahkan lebih agung dari sebelumnya melompat keluar. Raung! Buaya raksasa itu memamerkan taring dan cakarnya, tampak ganas dan menakutkan. Giginya yang besar dan cakarnya yang tajam memancarkan kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan segalanya. Duar! Serangan habis-habisan He Jiao menghantam Xiao Nunu dengan keras. Tepat ketika semua orang mengira situasinya akan berubah, buaya emas raksasa itu langsung meledak. Itu seperti bola air besar, berubah menjadi pecahan cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di tempat. Di sisi lain, Xiao Nunu berdiri di sana tanpa cedera, bahkan tidak ada kerutan di sudut pakaiannya. Apa ini? Para penonton membelalakan mata mereka. Apakah dia sekuat itu? Ya ampun, He Jiao akan berlutut. He Jiao, yang berada di depan Xiao Nunu, bahkan lebih pucat. Dia ingin menyerang dengan cepat dan menjatuhkan Xiao Nunu dalam satu gerakan. Tetapi yang tidak disangkanya adalah serangan berkekuatan penuhnya gagal menimbulkan cedera pada Xiao Nunu. He Jiao segera menenangkan diri, dan tanpa berkata apa-apa, dia memanggil pisau terbang ajaib, masih ada kesempatan. Jangan takut padanya. Aku memiliki lebih banyak pengalaman dalam kompetisi daripada dia. Aku pasti bisa menang. Namun, tepat saat He Jiao selesai berbicara, dengan suara Swiss, Xiao Nunu di depan meninggalkan bayangan sisa di tempat, dan badan aslinya tiba-tiba muncul di belakang He Jiao. Kau mungkin tidak punya kesempatan. Apa? Hati He Jiao terguncang. Sebelum dia sempat bereaksi, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya dan dengan lembut memukul punggung He Jiao dengan lengannya. Serangan ini tampaknya sangat ringan, tetapi sesungguhnya sangat kuat. He Jiao tiba-tiba merasakan kekuatan besar menghantam punggungnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membuang pisau terbang itu, dan dia terbang keluar dari medan perang. Bang! He Jiao terlempar 100 meter jauhnya. Meskipun dia tidak pingsan seperti Ji Jin tadi, dia juga kehilangan kemampuan bertarungnya dan tergeletak di tanah tidak bisa bergerak. Akhiri permainan dengan satu pukulan. Begitu Xiao Nunu muncul di tempat kejadian, dia membawa kejutan besar bagi semua orang di medan perang Bai Seng. Apakah ini?
Beberapa orang tidak bereaksi sama sekali. Sepertinya sudah berakhir. Ya ampun, kapan pendatang baru menjadi begitu kuat? Orang-orang di luar tempat itu terus menggelengkan kepala. Pada awalnya, banyak orang masih bertanya-tanya apakah rekor 100 kemenangan beruntun Xiao Nunu sebagian besar disebabkan oleh keberuntungan. Sekarang tampaknya mereka terlalu dangkal. Bas. Pertarungan berakhir, dan catatan pertarungan di belakang Xiao Nunu segera diperbarui. Xiao Nunu, 101 kemenangan, tanpa 1 kekalahan. 101 kemenangan bukanlah apa-apa, tetapi 0 kekalahan pada akhirnya sangat menarik perhatian. Jelaslah bahwa Xiao Nunu ingin melanjutkan. Selanjutnya, katanya dengan nada datar. Semua orang yang hadir saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Siapapun dapat melihat bahwa Xiao Nunu bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh, jadi semua orang menunggu orang lain untuk naik panggung. Tidak ada. Ini baru ronde pertama. Medan perang 100 kemenangan tampaknya lebih membosankan daripada medan perang utama. Kata Xiao Nunu dengan nada sarkastis, mencoba mencari lawan dengan memprovokasinya. Tak lama kemudian, seseorang menjadi marah. Kamu tidak sengaja mengalahkan He Jiao dan sekarang kamu pikir kamu adalah bosnya. Kamu pikir kamu siapa? Bersamaan dengan teriakan itu, sosok dengan aura yang lebih kuat melangkah ke arena duel. Pria itu mengenakan baju besi hitam dan membawa 3 pistol di punggungnya. Wosh! Saat hembusan angin dingin berkabut menyebar di panggung, rekor pertempuran lawan muncul di belakang orang yang datang. Ye Pei, 409 menang, 28 kalah. Tombak itu lebih menyilaukan daripada milik He Jiao, dan auranya lebih tak terkendali dan mendominasi. Orang-orang di sekitar memberikan dukungannya. Ayo, Saudara Ye Pei, beri dia pelajaran. Saudara Ye Pei, akhiri rentetan kemenangannya, dan aku akan memberimu 1 miliar batu abadi sebagai hadiah tambahan. Aku akan memberimu 2 miliar. Mendengar ini, mata Ye Pei dipenuhi dengan keinginan yang lebih kuat untuk bertarung. Dia menatap langsung ke arah Xiao Nunu di depannya dan berkata, "Pendatang baru, kamu harus belajar untuk tetap bersikap rendah hati di sini." Setelah itu, sebuah pistol muncul dari belakang Ye Pei, dan tanpa berkata apa-apa, dia meraih pistol itu dan menyerang Xiao Nunu. Namun, hanya dalam sekejap mata, Ye Pei mengikuti jejak He Jiao dan terlempar keluar lapangan bersama senjatanya. Bang! Ye Pei jatuh ke tanah, menatap pistol di tangannya yang terpelintir menjadi simpul, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Kamu! Sebelum Ye Pei bisa menyelesaikan kata-katanya, kepalanya miring dan dia pingsan. Selanjutnya, kata Xiao Nunu dengan tenang di arena duel. Semua orang yang hadir terdiam, dan mereka yang baru saja mengatakan akan memberi Ye Pei hadiah tambahan pun tercengang. Orang baik, Ye Pei ini tidak berguna. Jangan panik, datanglah satu persatu, kita banyak sekali, kita akan membuatnya kelelahan. Kau benar, kita tidak bisa membiarkan orang yang baru beberapa hari di sini menamparkan wajah kita seperti ini, kita harus bersatu. Ya, bersatu adalah kekuatan. Seketika, semua orang memperkuat tekad mereka untuk mengalahkan Xiao Nunu, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini hanyalah permulaan. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Di atas pohon besar di hutan Cuimeng, Yin Yaner duduk di dahan dengan sepasang kaki putih panjang yang menjuntai di udara. Swiss. Pada saat ini, Yao Jianyun melesat ke sisi Yin Yaner, dan dia bertanya, bagaimana pertempurannya? Tidak ada yang bisa melawan, kata Yin Yaner sambil tersenyum. Oh, mata Yao Jianyun berbinar, berapa kali menang berturut-turut? 321 kali menang, tidak ada 1 kali pun kalah. Apa? 321 kemenangan. Mata Yao Jianyun hampir terbelalak saat mendengar apa yang dikatakan Yin Yaner. 321 kemenangan tidaklah menakutkan, yang menakutkan adalah tidak ada lagi kekalahan yang terjadi setelahnya. Baru 3 hari, Yao Jianyun sedikit tidak percaya. Ya, Yin Yaner merentangkan tangannya dan mengangkat bahu, baru hari ketiga. Tidak ada yang bisa bertarung. Yao Jianyun tidak tahu harus berkata apa. Butuh waktu 2 atau 3 bulan baginya untuk memenangkan 300 pertandingan, tetapi Xiao Nunu menyelesaikan pencapaian ini hanya dalam 3 hari.
Sungguh sulit untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dia melihat ke arah arena duel, yang saat ini tenang. Karena Xiao Nunu tidak menunggu selama hampir 2 jam untuk babak lawan berikutnya. Pada saat ini, Xiao Nunu sedang duduk di tengah arena duel, hatinya tenang, matanya terpejam dan beristirahat. Namun, banyak kontestan di medan perang 100 kemenangan merasa sangat cemas. Apa yang harus kulakukan? Kalian naiklah, semakin lama kalian tidak naik, semakin lama dia akan beristirahat, dan kekuatan spiritual yang hilang akan terus pulih. Jika ini terus berlanjut, kekuatan fisiknya akan hampir penuh. Benar, bagaimana dengan pertarungan round robin yang disepakati? Kenapa kalian tidak naik? Bukankah aku tidak percaya diri? Memenangkan lebih dari 300 pertandingan berturut-turut, bagaimana manusia bisa melakukan itu? Kalian juga tahu bahwa dia telah memenangkan lebih dari 300 pertandingan berturut-turut. Bagaimanapun, aku tidak bisa mengalahkannya, jadi kalian naiklah jika kalian mau, aku mengaku kalah. Setelah 3 hari berturut-turut menjadi tak terkalahkan, Xiao Nunu secara langsung mengalahkan banyak orang. Ada juga sekelompok orang yang keras kepala, dan tentu saja lebih banyak orang yang menunggu dan mempertimbangkan pro dan kontra. Menurut pendapat semua orang, mereka harus menemukan cara untuk menyingkirkan Xiao Nunu. Jika pihak lain terus mendominasi medan perang Baiseng, maka tidak ada orang lain yang bisa bertarung. Ini juga merupakan kekejaman sistem kompetisi medan perang Jiushu. Tidak peduli apakah itu medan perang utama, medan perang 100 kemenangan, medan perang 1000 kemenangan, atau medan perang 10.000 kemenangan, hanya ada satu zona pertempuran. Dengan cara ini, mereka yang ingin menang harus terus-menerus terlibat dalam konflik dan pertempuran. Duar. Pada saat itu, kilat dan guntur menyambar di langit. Segera setelah itu, sebuah sosok ilusi muncul di kehampaan. Sosok itu adalah seorang wanita berusia sekitar 40 tahun, mengenakan pakaian biasa, tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Ada sebuah tanda yang tergantung di pinggang orang lainnya. Ada kata mencolok Jian pada token tersebut. Itu pengawas hutan Cuimeng. Terjadi keributan di arena duel. Apakah mekanisme itu akan segera dipicu? Ya, seharusnya begitu, kalau tidak, pengawas tidak akan muncul saat ini. Semua orang tampak serius dan berbisik. Xiao Nunu yang sedang duduk di tengah arena duel pun ikut membuka matanya. Saya adalah pengawas medan perang kemenangan. Wanita berpakaian sipil itu berbicara dengan suara tenang, matanya tertuju pada Xiao Nunu, karena kamu tidak menunggu lawanmu untuk waktu yang lama, langkah selanjutnya akan memicu aturan persaingan yang lebih ketat. Aturan persaingan yang lebih ketat. Sedikit keterkejutan melintas di mata Xiao Nunu, dan dia perlahan berdiri. Sistem kompetisi seperti apa? Pertarungan multi pemain. Jawab wanita berpakaian preman itu. Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadi sensasi di seluruh hadirin. Yin Yaner, yang sedang duduk di pohon di luar lapangan, juga berdiri tanpa sadar. Dia bertanya kepada Yao Jianyun di sampingnya dengan bingung. Pertarungan multi pemain apa? Yao Jianyun menjawab, 1 lawan 2. 1 lawan 2. Ya, jumlah orang di pihak Xiao Nunu tetap sama, masih hanya dia, tetapi jumlah lawannya akan meningkat dari 1 orang menjadi 2 orang. Tidak mungkin. Ini terlalu tidak adil. Yin Yaner menyatakan ketidakpuasannya. Namun Yao Jianyun tersenyum dan berkata, menurutku tidak apa-apa. Lagi pula, Xiao Nunu sudah lama tidak menunggu lawan. Akan membuang-buang waktu jika terus menunggu. Di atas arena duel, pengawas menjelaskan kepada Xiao Nunu secara rinci, selanjutnya, lawan kalian akan bertambah menjadi 2 orang. Untuk meningkatkan keadilan kompetisi, jika kalian menang, kalian bisa mendapatkan 2 kemenangan sekaligus. Jika kalian kalah, kalian hanya akan menambah 1 kekalahan. Mata Xiao Nunu berbinar. Rekor saya saat ini adalah 321 kemenangan. Jika saya memenangkan permainan berikutnya, itu akan setara dengan memenangkan 2 permainan, yaitu 323 kemenangan. Namun jika saya kalah, itu hanya akan menambah 1 kekalahan, yaitu 321 kemenangan dan 1 kekalahan. Apakah Anda mengerti? Tanya sang pengawas. Aku mengerti. Jawab Xiao Nunu. Lalu apakah kamu menerima peningkatan sistem kompetisi? Jika tidak, kamu dapat terus menunggu tantangan lawanmu, atau mundur dan beristirahat.
Aku terima. Xiao Nunu setuju tanpa ragu. Kerumunan di luar lapangan tampak riuh. Dia setuju begitu saja, orang ini benar-benar pemberani. Hehe, dia mungkin tidak tahu betapa ketatnya sistem kompetisi ini. Dengan dua orang yang menyerang bersama, berapa ronde yang bisa dia jalani? Hahaha, kurasa aku bisa melakukannya. Laoki, mari kita bekerja sama nanti untuk mengurusnya. Baiklah, satu orang bukan lawannya, tetapi dua orang masih takut padanya. Pengawas itu segera melambaikan tangannya, saya nyatakan bahwa sistem kompetisi Hutan Cui Meng telah ditingkatkan. Dalam setiap pertempuran berikutnya, Anda akan bertanding dengan dua lawan. Tunggu sebentar, Xiao Nunu tiba-tiba menghentikan pihak lain. Para penonton langsung tertawa terbahak-bahak. Lihat, dia takut. Sudah kubilang, kalau dia berani menggunakan sistem kompetisi ini, dia akan tamat. Tepat ketika semua orang mengira Xiao Nunu akan mundur, Xiao Nunu bertanya kepada pengawas itu dengan perlahan. Bagaimana jika dua orang tidak cukup? Begitu. Kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir langsung merasa ditertawakan. Mula-mula terdengar desahan, kemudian terdengar teriakan makian. Teman baik, kukira dia akan mundur. Aku tidak menyangka dia akan mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Berhentilah berdebat, aku hanya ingin naik dan menemuinya. Dua orang tidak cukup, mengapa kau tidak naik ke surga saja? Bukan hanya semua penonton yang marah akan hal ini, bahkan sang pengawas pun tidak menyangka Xiao Nunu akan menanyakan hal ini. Dia menenangkan dirinya dan berkata, jika kamu masih tidak bisa menunggu lawanmu naik ke panggung untuk waktu yang lama, sistem kompetisi akan ditingkatkan lagi, dan jumlah lawanmu akan bertambah menjadi 5. Bagaimana jika 5 orang masih tidak berhasil? Xiao Nunu bertanya lagi. Tiba-tiba ejekan itu mencapai puncaknya. Xiao Nunu benar-benar membangkitkan kemarahan semua orang di medan perang Baiseng. Pertarungan antara dua orang itu bahkan belum dimulai, tetapi pihak lain sudah memikirkan 5 orang. Seberapa mampu dia untuk mengatakan hal seperti itu? Sial, apakah dia pikir kita tidak berguna? Kutu kupret. Jika dia diizinkan melewati sistem kompetisi, 1 lawan 2, semua orang di sini akan bertanggung jawab. Pengawas itu menatap Xiao Nunu dengan tajam, tetapi Xiao Nunu tetap tenang. Yang pertama segera menjelaskan, jika 5 orang masih tidak bisa mengalahkanmu, maka lawanmu akan bertambah menjadi 10 orang. Selama kamu bisa terus berdiri di atas panggung, aturan kompetisi untukmu akan terus berubah. Tentu saja, seiring meningkatnya kesulitan, kamu akan menang lebih cepat. Aku mengerti. Setelah memahami aturan perubahan sistem kompetisi secara rinci, Xiao Nunu segera memulai pertarungan multi pemain pertamanya. Tentu saja, dia sendiri tidak berubah, tetapi lawannya berubah. Juga karena sikap arogan Xiao Nunu tadi, banyak orang di medan perang Baiseng termotivasi untuk bertarung. Bagi semua orang, ini bukan hanya pertarungan Xiao Nunu untuk mempertahankan gelarnya, tetapi juga pertarungan untuk martabat mereka. Swiss. Tak lama kemudian, 2 sosok melangkah ke arena duel. Kau benar-benar orang yang sombong dan tidak tahu diri. Sudah lama sekali kita berdua bersaudara ini tidak pernah bertarung bersama. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberi kami kesempatan. Pembicara itu adalah seorang pria kuat yang memegang 2 kapak. Orang lainnya berbadan relatif lebih kecil, dengan mata setajam elang, memancarkan aura lebih berbahaya. Mata orang-orang di luar lapangan sedikit berbinar. Itu adalah saudara Ling Xuan dan Ling Deng. Mereka berdua berada di tahap tengah alam Raja Abadi, dan mereka tidak jauh dari medan perang 1000 kemenangan. Anak bermarga Xiao ini akan diberi pelajaran kali ini. Pada saat yang sama, serangkaian kata muncul di belakang kedua sosok itu. Ling Xuan, 632 kemenangan, 86 kekalahan. Ling Deng, 599 menang, 83 kalah. Catatan keduanya cukup mengesankan, tetapi 0 kekalahan di belakang Xiao Nunu lebih memukau. Keduanya juga berharap dapat mengakhiri rentetan kemenangan Xiao Nunu. Silakan, Xiao Nunu masih sopan. Hei, Ling Xuan tersenyum dingin dan berkata dengan nada sarkastis, mulai. Dengan dimulainya serangan, Ling Xuan yang memegang 2 kapak memimpin serangan, dan Ling Deng mengikutinya dari dekat. Sambil bergerak, dia dengan cepat mengeluarkan pedang lembut dari pinggangnya.
Mereka berdua melintasi posisi mereka dan langsung menuju Xiao Nunu. Sungguh suatu pemahaman yang diam-diam. Seru seseorang dari antara hadirin. Ya, kedua bersaudara Ling Xuan dan Ling Deng jelas bukan orang biasa. Kekuatan mereka terlihat jelas di depan mata semua orang. Orang bernama Xiao ini pasti akan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah ledakan yang keras terdengar di medan duel. Detik berikutnya, gelombang udara yang dahsyat meletus, dan dua sosok jatuh dari panggung. Bang! Bang! Kakak beradik Ling Xuan dan Ling Deng mendarat hampir bersamaan. Dalam sekejap, kerumunan yang bersemangat itu berhenti berbicara. Apakah ini? Akhirnya, jelaslah bahwa sedetik yang lalu, kedua saudara itu penuh dengan momentum, seolah-olah mereka siap untuk mengakhiri kesombongan lawan mereka, tetapi hanya dengan satu kalimat, kedua pria itu jatuh ke tanah. Semua orang tercengang. Selanjutnya, suara Xiao Nunu terdengar dari panggung. Pada saat yang sama, rekor di belakangnya segera menjadi 323 kemenangan dan tanpa satu pun kekalahan. Pada suatu waktu, 2 kemenangan lagi ditambahkan. Semua orang merasa cemburu dan kesal. Pergilah, jika aku tidak menendang orang ini hari ini, aku akan meninggalkan medan perang Jiushu. Hitung aku, jika kamu tidak mengakhiri kemenangan beruntunnya, aku akan kembali dan menceraikan istriku. Benarkah, saudara, apakah kamu begitu kejam? Benar, jangan terlalu terobsesi. Jika kamu ingin mengubah istrimu, katakan saja langsung, tidak perlu bertele-tele. Kamu terlalu banyak berpikir, maksudku, begitu banyak dari kita tidak dapat menghentikannya, maka pecundang sepertiku tidak layak untuk wanitaku, dia layak untuk menemukan yang lebih baik. Kutu kupret, saudara, jangan khawatir, kemenangan beruntun pria Xiao ini pasti akan berakhir hari ini. Kerumunan yang marah bersatu lagi dan meluncurkan babak baru untuk menargetkan Xiao Nunu. Namun tak lama kemudian, semua orang menyadari ada yang tidak beres. Hutan Cuimeng adalah zona pertempuran perantara medan perang Jiushu. Ada juga banyak orang dari medan perang Yum yang berkumpul di sekitarnya. Di dekat hutan Cuimeng, terdapat pulau-pulau yang indah, tempat-tempat rahasia untuk latihan spiritual, menara kota, jalan-jalan kuno, dan sebagainya. Medan perang kemenangan sangat ramai selama 2 hari terakhir ini. Saya baru saja melihat banyak orang bergegas menuju hutan Cuimeng. Apakah semua orang begitu positif akhir-akhir ini? Di loteng di kota kuno, 2 pemuda sedang bermain catur. Pria lain berkata, "Saudara Li, apakah Anda belum tahu?" "Tahu apa?" Seorang pria tangguh telah datang ke medan perang 100 kemenangan, dan dia telah memenangkan ratusan pertandingan berturut-turut. "Hei, hanya beberapa ratus kemenangan berturut-turut, itu. Apa yang baru saja Anda katakan? Kemenangan beruntun. Apakah Anda yakin itu adalah kemenangan beruntun?" Pria yang dipanggil saudara Li itu segera membelalakan matanya, dan bahkan bidak hitam di tangannya berhenti di udara. Pria yang duduk di seberang mengangguk, "Ya, ini adalah kemenangan beruntun." Lalu, berapa kali dia kalah? Tidak pernah kalah. Astaga, apakah dia sekejam itu? Ya, dan dia telah meningkatkan aturan kompetisi. 1 lawan 2. Sebelum kedua pria itu selesai berbicara, orang lain tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka dan bergegas masuk. Orang yang datang itu adalah seorang wanita, dan dilihat dari penampilannya, dia seharusnya mengenali 2 orang di dalam. "Ini bukan 1 lawan 2, tapi 1 lawan 5. Kata wanita itu dengan serius. 2 orang yang sedang bermain catur tiba-tiba berdiri. "Apa? 1 lawan 5? Kapan itu terjadi?" "Itu dimulai pagi ini. 1 lawan 2, tidak ada lawan sama sekali. Aku baru saja datang dari hutan Cuimeng dan datang ke sini khusus untuk memberitahu kalian berdua agar pergi dan menonton pertarungan bersama." Kata wanita itu. Monster macam apa ini? Menghadapi 1 lawan 5, apakah dia yakin bisa bertahan? Menanggapi tatapan curiga kedua pria itu, wanita itu mengatupkan kedua lengannya di dada, lalu mensibir, "Aku tidak tahu apakah dia bisa bertahan, tapi kurasa orang-orang di medan perang 100 kemenangan itu tidak akan bisa bertahan lagi. Ayo kita pergi dan lihat." Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Keributan di medan perang hutan Cuimeng makin lama makin keras. Hutan Cuimeng yang luas merupakan rumah bagi sejumlah besar orang.
Bukan hanya para jenius dari medan perang 100 kemenangan saja, tetapi banyak juga orang dari medan perang utama dan medan perang 1000 kemenangan yang bergegas datang setelah mendengar berita itu. Itu benar-benar Xiao Nunu. Pada hari pertama kedatangannya, dia membantai medan perang utama dan memenangkan 100 kemenangan berturut-turut. Tidak lama kemudian, dia mulai menyapu bersih medan perang 100 kemenangan lagi. Orang-orang di medan perang utama tidak asing dengan Xiao Nunu. Lagi pula, baru saja dalam waktu singkat sejak lawan memperoleh 100 kemenangan berturut-turut. Apa yang terjadi? Bagaimana catatan pertempuran Xiao Nunu saat ini? Ini pasti pertanyaan pertama yang diajukan oleh seseorang yang baru saja tiba di hutan Cuimeng. Hampir 600 kemenangan. Ya dewa, 600 kemenangan berturut-turut. Ya, 600 kemenangan berturut-turut. Kecuali waktu menunggu lawannya naik panggung, dia hampir tidak pernah beristirahat. Ya dewa, seberapa energiknya dia? Aku tidak tahu. Kekuatan spiritualnya tampaknya tidak ada habisnya. Dia tidak pernah lelah. Semua orang menunggu kemenangan beruntun Xiao Nunu berakhir, tetapi seiring berjalannya waktu, Xiao Nunu masih belum terkalahkan. Xiao Nunu, yang telah menyempurnakan kultivasi alam Raja Abadi, hampir menjadi pembantaian di medan perang 100 kemenangan ini. Akhirnya, berita lain yang lebih mengejutkan keluar, dan aturan kompetisi yang menargetkan Xiao Nunu ditingkatkan lagi. Xiao Nunu memulai mode pertarungan 1 lawan 10. Hutan Cuimeng, medan perang 100 kemenangan, telah menyebabkan kehebohan dalam beberapa hari ini. Saat Xiao Nunu menunjukkan momentum yang luar biasa, medan perang Baiseng dapat dikatakan telah dibantai secara berdarah oleh lawan. Aturan kompetisi yang menargetkan Xiao Nunu terus ditingkatkan. Pertama, 1 lawan 2. 1 lawan 5 lagi. Pada akhirnya, dia menghadapi situasi 1 lawan 10. Meskipun aturan permainan diperketat terhadap Xiao Nunu, orang-orang di medan perang 100 kemenangan tidak mampu menghentikan lawan untuk bergerak menuju 1000 kemenangan berturut-turut. Ini adalah pertempuran terakhir. Apakah kita dapat menghentikan lawan dari meraih 1000 kemenangan berturut-turut tergantung pada ronde terakhir ini. Hutan Cuimeng dipenuhi oleh orang-orang berkulit hitam. Kerumunan massa yang padat mengelilingi medan perang yang penuh kemenangan ini. Ada orang di mana-mana, di dalam dan di luar. Sangat gugup. Si Xiao ini sangat hebat, aku yakin. Jangan khawatir, masih ada ronde terakhir. Ada 13 orang di ronde terakhir ini. Memangnya kenapa? Bahkan jika dia kalah di ronde ini, kekuatannya tetap mengerikan. Dia berjuang keras dalam satu tarikan napas. Di seluruh medan perang Jiushu, tidak lebih dari 10 orang yang dapat menciptakan rekor ini. Ya, bahkan jika dia kalah di ronde terakhir ini, dia masih cukup bagus untuk menonjol dari kerumunan. Dengan kemenangan berturut-turut dalam pertempuran, postur badan Xiao Nunu yang tak terkalahkan menaklukkan banyak orang, dan banyak dari mereka yang keras kepala sebelumnya mulai diyakinkan olehnya. Pada saat ini, di arena duel, ada 13 lawan berdiri di depan Xiao Nunu. Rekor Xiao Nunu adalah 987 kemenangan dan tanpa satu kali pun kalah. Ini adalah angka yang cukup menakutkan karena ini adalah kemenangan beruntun, bukan hanya lebih dari 900 kemenangan. Dalam keadaan normal, Xiao Nunu hanya perlu menghadapi 10 lawan, tetapi dalam kasus itu, hanya akan ada 3 lawan di babak final. Menurut aturan medan perang 100 kemenangan, kesulitan kemajuan Xiao Nunu hanya dapat terus meningkat, tetapi tidak dapat berkurang secara bertahap, jadi jumlah lawan Xiao Nunu meningkat 3 berdasarkan 10 lawan awal. Dalam kehampaan, pengawas stadion berpakaian sipil menatap langsung ke arah Xiao Nunu dan berkata, dalam permainan ini, kalian akan menghadapi 13 lawan sekaligus. Kalian hanya memiliki 13 kemenangan tersisa untuk mencapai 1000 kemenangan berturut-turut. Jika menang, kalian dapat maju. Jika kalah, kemenangan beruntun kalian akan berakhir. Menang, dan maju ke medan perang 1000 kemenangan. Jika Anda kalah, kemenangan beruntun Anda berakhir. Semua orang di seluruh medan perang Baiseng sedang menunggu hasil pertempuran ini. Di hadapan Xiao Nunu, ekspresi ke-13 orang itu sangat serius dan tegas. Mereka telah melihat penampilan Xiao Nunu selama 10 hari terakhir, dan mereka tidak berani meremehkan kekuatan Xiao Nunu. Catatan pertempuran ke-13 orang ini juga sangat mengesankan.
Bahkan lebih dari separuhnya telah mencapai rekor 900 kemenangan. Ada juga beberapa kemenangan 800 pertandingan. Bahkan dengan rekor terburuk, ada lebih dari 700 kemenangan. Jelas, ke-13 orang ini adalah kelompok terkuat di medan perang Baiseng. Adik Xiao, kekuatanmu membuat kami takjub, tetapi jika kamu ingin maju ke medan perang 1000 kemenangan, kamu masih harus melewati level ini. Yang berbicara adalah seorang pria berpakaian putih dengan temperamen yang baik dan tatapan mata yang tajam. Kemudian, seorang wanita berkata, "Saudara Li, jangan banyak bicara. Semakin banyak waktu yang Anda berikan kepadanya, semakin lama ia harus mengatur napasnya." Benar sekali. Orang lain menimpali, "Saudara Li, Anda yang bertanggung jawab." Ya, mendengar ini, pria berpakaian putih itu sama sekali tidak ragu. Ia menatap Xiao Nunu di depannya dan langsung menyerang. Formasi catur Yixia mulai berdengung. Tiba-tiba, aliran udara yang kuat menyebar di lapangan duel, dan dalam sekejap, lapangan di bawah kaki semua orang berubah menjadi papan catur yang indah. Xiao Nunu dan 13 lawan di depannya seperti bidak catur hitam dan putih di papan. Xiao Nunu adalah satu-satunya titik hitam. 13 orang yang tersisa adalah bidak putih. Saat adegan ini terjadi, kerumunan di luar tempat kejadian bersorak-sorai. Itu formasi catur Yixia. Sudah lama sekali kita tidak melihat saudara Li Zhao menggunakan keterampilan ini. Sepertinya dia 100% serius. Ngomong-ngomong, apa yang ajaib dari formasi catur Yixia ini? Aku baru saja di sini sebentar dan aku belum tahu seluk-beluk formasi ini. Poin terkuat dari formasi catur ini adalah dapat mencapai satu menang sementara yang lain kalah. Pertama-tama, ini adalah formasi jebakan, dan musuh terperangkap di dalamnya dan tidak dapat kabur. Kedua, kultivasi musuh akan melemah, dan kekuatan Li Zhao dan rekan satu timnya akan meningkat. Sangat kuat. Sambil melemahkan kultivasi orang bernama Xiao itu, kamu memperkuat kekuatan tempurmu sendiri. Dengan lebih banyak orang, maka permainan ini pasti menang. Tanpa menunggu semua orang di luar lapangan selesai berbicara, Li Zhao memimpin dalam melancarkan serangan. Swiss. Li Zhao mengangkat tangannya dan dua buah catur hitam putih melesat ke arah Xiao Nunufei. Si kembar Yin dan Yang. Kedua buah catur itu saling berkejaran dan kemudian berubah menjadi siklon Tai Chi yang menggabungkan kekerasan dan kelembutan. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit, dan kilatan cahaya pedang melintas di matanya. Taisang Feng Hua, angkat pedangmu. Saat kata-kata itu terucap, sebuah pedang panjang nan elok berayun dengan cahaya dan bayangan berwarna tinta muncul di hadapan Xiao Nunu. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya ke depan. Dengan suara swoosh, Taisang Feng Hua menyerbu ke depan dan bertabrakan langsung dengan dua buah catur itu. Duar. Terdengar suara keras dan memekakkan telinga, dan pusaran Yin dan Yang yang tidak teratur tiba-tiba menyebar di atas panggung. Di bawah dampak kekuatan pedang Taisang Feng Hua, kedua bidak catur itu langsung hancur, dan bahkan Li Zhao, yang menyerang lebih dulu, tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Wajah orang-orang di luar lapangan berubah. His, energi pedang yang sangat kuat. Tunggu, dia juga seorang kultivator pedang. Sial, aku baru menyadarinya sekarang. Semua orang kemudian menyadari bahwa hari ini adalah pertama kalinya Xiao Nunu menggunakan senjata. Teman baik, sekarang kau hanya menggunakan pedang. Apakah kalian semua di medan perang 100 kemenangan itu sekelompok sampah? Aku bahkan tidak mau repot-repot untuk maju. Lebih baik aku tetap di medan perang utama. Terlalu memalukan untuk bersamamu. Medan perang utama. Kupikir kau dari medan perang 1000 kemenangan. Sial, orang dari medan perang utama berani menggonggong di sini. Jangan mengomel lagi, yang lain akan segera memulai pengepungan. Itu terjadi dalam sepersekian detik. Setelah Li Zhao menyelesaikan serangan pertama, 12 orang yang tersisa segera bergegas menuju Xiao Nunu. Dengan kekuatan formasi pembunuh catur, mereka bergerak sangat cepat, dan dalam sekejap, mereka tiba di depan Xiao Nunu. Namun, sebelum mereka bisa mendekati Xiao Nunu, detik berikutnya, niat pedang yang agung dan mengerikan meletus. Bang! Kekuatan besar itu meluap ke segala arah, dan semua orang terkejut dan mundur. Segera setelah itu, sebelum semua orang bisa berdiri dengan kokoh, langit di atas Jiu Xiao,
angin, dan awan berubah warna, dan disertai dengan irama ruang yang tak berujung. Formasi pedang biru dan perak muncul di belakang Xiao Nunu. Formasi pedang ini seperti cakram dewa yang tergantung di antara langit dan bumi, ditutupi dengan ukiran pedang yang indah dan rumit. Apa ini? Li Zhao dan yang lainnya tidak bisa menahan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ke-13 orang itu merasakan penindasan yang tak terlukiskan. Xiao Nunu berdiri di bawah formasi pedang melingkar, seperti seorang pendekar pedang hebat yang telah menguasai misteri tertinggi. Klang, klang, klang. Satu demi satu, suara pedang yang nyaring bergema. Dalam formasi pedang melingkar di belakang Xiao Nunu, 16 pedang peri megah yang hampir identik tiba-tiba muncul. 16 pedang Tai Sang Feng Hua berputar mengelilingi formasi pedang. Xiao Nunu mengangkat satu tangan dan membentuknya menjadi jari pedang, matanya memancarkan keagungan yang kuat dan mendominasi. Kitab suci pedang tertinggi 16 pedang formasi pedang Tan Hua. Kitab suci pedang Tai Sang 16 pedang formasi pedang Tan Hua. Tingkat kelima dari kitab suci pedang Tai Sang untuk pertama kalinya menyajikan gerakan-gerakan mematikan yang mengejutkan yang digerakkan oleh 16 Tai Sang Feng Hua. Swiss, Swiss, Swiss. Dalam sekejap, formasi pedang diaktifkan, kekuatan pedang meletus, dan 16 pedang Tai Sang Feng Hua tiba-tiba terbang keluar. Wajah semua orang di arena duel berubah drastis, dan semua orang merasakan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Aku melihat cahaya pedang bersilangan dan saling bertautan, dan 16 pedang tertinggi bagaikan aurora, bergerak bebas di atas panggung. Hiss, hiss, hiss. Kerumunan itu tidak punya cara untuk menghindar, dan satu demi satu cahaya pedang menghabisi mereka hingga terkapar ke tanah. Ah! Teriakan terus-menerus terdengar dan darah mengalir deras. Orang-orang di sekitar Xiao Nunu ditusuk badannya oleh Tai Sang Feng Hua satu demi satu. Masing-masing pedang tertinggi menorehkan tanda pedang berwarna tinta dan bayangan di udara. Pedang-pedang itu bergerak sangat cepat, seperti berkas cahaya yang menembus segalanya, dan semuanya mengandung daya tembus yang sangat kuat. Dalam sekejap, 12 dari 13 orang itu tumbang, dan komandan yang tersisa, Li Zhao, merasa ngeri. Sebelum Li Zhao bisa menenangkan diri, ke-16 pedang Tai Sang Feng Hua menyerbu ke arahnya dari berbagai sudut. Mata Li Zhao terbuka lebar, bayangan pedang tajam terpantul di pupil matanya, dan sesaat dia terjerumus ke dalam kondisi linglung. Intuisinya mengatakan bahwa dia tidak dapat menahan serangan Xiao Nunu. Belum lagi 16 pedang, dia mungkin tidak akan mampu menangkis satupun. Kejadian itu terjadi dalam sekejap. Melihat 16 pedang terbang itu hendak menembus badannya, Li Zhao segera mengangkat tangannya. Aku menyerah. Dak. Suara pedang yang keras memenuhi gendang telinga semua orang di tempat itu, dan semua orang di sekitar arena duel merasa linglung. Segera setelah itu, ke-16 pedang Tai Sang Feng Hua berhenti di depan Li Zhao. Wajah Li Zhao menjadi pucat, keringat dingin keluar, dan dia hampir mati ketakutan. Pertempuran itu cepat berlalu. Sebelum permainan dimulai, semua orang mengira ini akan menjadi pertarungan sengit, dan ke-13 orang yang dipimpin oleh Li Zhao akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Xiao Nunu agar tidak maju. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ketika Xiao Nunu berteriak angkat pedang, permainan dinyatakan berakhir. Apakah ini akhir? Seseorang bertanya dengan suara gemetar. Baiklah, sepertinya begitu. Kupikir akan berbeda, tapi ini tidak berbeda dari permainan sebelumnya. Ada satu hal, setidaknya Li Zhao dan yang lainnya memaksa keluar senjata lawan. Apakah kamu yakin mereka dipaksa keluar? Bukankah Xiao Nunu ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin? Dengan 16 pedang Feng Hua tertinggi, gerakan pedang Xiao Nunu memberi orang perasaan memotiong semut dengan kapak besar, benar-benar membuang-buang bakat, dan kekuatan satu pedang sudah cukup untuk membersihkan lapangan. Terima kasih. Xiao Nunu menatap Li Zhao di depannya dengan tenang, lalu dengan sebuah pikiran, ke-16 pedang Tai Sang Feng Hua yang melayang di depan Li Zhao segera berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan menghilang ke udara. Li Zhao terjatuh ke tanah seperti bola kempes. Yang lainnya juga berjuang dan berguling-guling di tanah. Xiao Nunu tidak membunuh siapapun. Tadi, saat Tai Sang Feng Hua membunuh semua orang, dia benar-benar menghindari titik vital mereka dengan tepat. Jika Xiao Nunu ingin membunuh mereka, pasti akan terjadi adegan berdarah dengan kepala beterbangan dan hujan darah. Boom!
Tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur di angkasa. Ditemani awan gelap pekat, kilat dan guntur, bayangan naga ilusi melayang di langit di atas hutan Cuimeng. Setelah itu, bayangan naga ilusi itu berbicara dalam bahasa manusia. Selamat kepada kontestan Xiao Nunu. Karena telah menyelesaikan 1000 kemenangan berturut-turut. Suara keras seperti guntur membuat darah semua orang mendidih. Segera setelah itu, seluruh hutan Cuimeng menjadi gempar. Sungguh luar biasa, terlalu luar biasa, 1000 kemenangan berturut-turut. Melihat seluruh medan perang Jiushu, tidak lebih dari 10 orang yang dapat mencapai prestasi ini. Ya, dan di antara 10 orang itu, beberapa membutuhkan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan 1000 kemenangan berturut-turut, dan Xiao Nunu ini menciptakan 2 rekor, 100 kemenangan berturut-turut, dan 900 kemenangan berturut-turut, sekaligus. Dia benar-benar terlalu kuat. Saya merasa bahwa orang-orang di medan perang 1000 kemenangan, sama sekali tidak dapat duduk diam. Ya, banyak orang di medan perang 1000 kemenangan juga datang hari ini, dan mereka bersiap untuk menyambut Dewa Kematian ini. Setelah pertumpahan darah di medan perang utama, Xiao Nunu segera menyelesaikan sapuan medan perang 100 kemenangan. Rekor 1000 kemenangan berturut-turut sangat memukau saat ini, terutama 2 kata 0 kekalahan, yang menyengat saraf visual setiap orang di antara penonton. Dalam kehampaan, pengawas berpakaian preman itu mengangguk berulang kali, lalu melemparkan sebuah token ke arah Xiao Nunu. Selamat atas kemenangan beruntun 1000 kali. Pergi ke gedung Jiushu untuk menerima hadiahmu. Klik, token itu jatuh ke tangan Xiao Nunu. Di bagian depan token itu ada kata perang, dan di bagian belakangnya ada kata 1000. Sebelumnya di medan perang utama, Xiao Nunu menyelesaikan 100 kemenangan berturut-turut dan juga memperoleh token serupa, tetapi ada kata ratus di belakangnya. Akan ada hadiah tambahan untuk menyelesaikan 100 kemenangan berturut-turut. Sekarang kita telah meraih 1000 kemenangan berturut-turut, dan itu juga yang terjadi. Xiao Nunu memegang token di tangannya, lalu mengangguk kepada pengawas, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku, kamu mendapatkannya dengan kemampuanmu sendiri. Pengawas itu menjawab, dan dia melanjutkan, mulai hari ini, kamu telah berhasil maju ke medan perang 1000 kemenangan, dan kamu hanya dapat bermain di medan perang 1000 kemenangan mulai sekarang. Xiao Nunu mengangguk lagi untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Pengawas itu melanjutkan, kalian telah memperoleh kemuliaan, jadi serahkan medan perang ini kepada yang lain. Setelah itu, pihak lain berubah menjadi bayangan sisa dan menghilang ke udara. Xiao Nunu lalu berjalan menuju panggung. Kerumunan di luar lapangan dengan sadar memberi jalan bagi mereka. Pada saat ini, semua orang di medan perang 100 kemenangan sepenuhnya yakin. Dari kemenangan pertama hingga pertandingan terakhir tadi, banyak orang yang hadir telah menemani Xiao Nunu selama lebih dari 10 hari. Mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri rekor luar biasa Xiao Nunu dalam memenangkan 1000 pertandingan berturut-turut. Medan perang Jiushu akan segera menyambut seorang jenius tak tertandingi lainnya. Jangan katakan terlalu dini, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Air di medan perang Qiansheng adalah yang terdalam, aku tidak percaya dia bisa terus membantai. Hei, pada awalnya, orang-orang di medan perang Baiseng juga berpikir begitu. Tunggu saja, apakah itu naga atau ular, kita akan tahu saat kita sampai di medan perang Qiansheng. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Nunu berjalan menyusuri medan pertarungan di tengah hutan Cuimeng. Yao Jianyun dan Yin Yaner juga datang ke Xiao Nunu sesegera mungkin. Tuan muda, Anda terlalu cepat. Saya terkejut, kata Yin Yaner. Yao Jianyun juga berkata, hebat. Hanya butuh waktu setengah bulan untuk menyelesaikan medan perang 100 kemenangan. Aku butuh waktu lebih dari setengah tahun. Xiao Nunu tersenyum tipis, ayo pergi. Kemana? Ayo pergi ke menara Jiushu dulu. Lalu ke medan perang 1000 kemenangan. Di pintu masuk gedung Jiushu. Ini kedua kalinya Xiao Nunu ke sini. Terakhir kali adalah ketika kami menyelesaikan 100 kemenangan berturut-turut. Tunggu aku di sini, kata Xiao Nunu kepada Yao Jianyun dan Yin Yaner di sampingnya. Ya, kedua wanita itu mengangguk. Kemudian, Xiao Nunu berjalan ke gerbang gedung Jiushu sendirian. Swiss, cahaya terang melintas di depan matanya sejenak, dan saat berikutnya, Xiao Nunu tiba di dalam gedung Jiushu. Sama seperti terakhir kali aku datang, seluruh gedung kosong.
Selain Xiao Nunu, tidak ada orang lain di dalam. Bagian dalam bangunan itu sangat tinggi dan langit-langitnya sangat dalam, seperti atrium besar, dan dinding sekelilingnya dipenuhi kota-kota yang mirip rak. Aku akan datang dan menerima hadiahnya, kata Xiao Nunu. Bas. Begitu kata-kata itu terucap, riak-riak muncul di udara dan sebuah suara yang familiar terdengar entah dari mana. Suara ini datang dari manajer gedung Jiushu. Kamu lagi. Jelas. Pihak lain teringat pada Xiao Nunu, apa yang ingin kamu terima kali ini? Aku tidak tahu apa yang bisa aku dapatkan, kata Xiao Nunu sambil mengeluarkan sebuah token. Hah, 1000 kemenangan berturut-turut. Suara yang datang entah dari mana itu dipenuhi dengan keterkejutan. Detik berikutnya, token 1000 kemenangan di tangan Xiao Nunu terbang keluar dan tersedot ke udara. Token itu dibungkus dalam bola api, dan seperti terakhir kali, token itu secara bertahap terbakar menjadi bola abu. Memang benar bahwa Anda tidak dapat menilai buku dari sampulnya. Saya tidak menyangka bahwa seseorang yang biasa seperti Anda dapat mencapai rekor mewah, 100 kemenangan berturut-turut, dan 1000 kemenangan berturut-turut. Katakan padaku, apa yang Anda inginkan? Pihak lain menyatakan persetujuannya kepada Xiao Nunu. Xiao Nunu bertanya, apa yang kau miliki? Pil, senjata ajaib, seni bela diri, teknik rahasia, formasi, jimat, boneka, senjata ajaib tambahan, dan lainnya. Kau dapat memilih sesuai dengan kebutuhanmu. Xiao Nunu ragu sejenak, lalu menjawab, Pil. Mengenai senjata ajaib, dia sudah memiliki senjata ajaib tingkat 8 Zunhun Banner, pedang ajaib tingkat 8 Tai Sang Feng Hua, senjata ajaib tingkat 6 di Huangbok, dan lainnya. Dan dia tidak terlalu membutuhkannya untuk saat ini. Selain itu, fragmen pancer juga dapat digunakan sebagai senjata, jadi opsi ini dapat dikesampingkan. Adapun rahasia-rahasia bela diri, hal itu juga dapat dikesampingkan. Saat ini, seni badan hegemoni pancer dan sutra pedang Taisang adalah keterampilan utama Xiao Nunu, dan dia tidak membutuhkan hal lain untuk saat ini. Formasi, jimat, boneka dan semacamnya bukanlah kelebihan Xiao Nunu. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat mencapai hasil positif dalam waktu singkat dan tidak memerlukan banyak usaha adalah ramuan ajaib. Lalu pil jenis apa yang Anda inginkan? Manajer di gedung Jiushu terus bertanya. Apa saja jenisnya? Xiao Nunu bertanya balik. Apakah kamu ingin meningkatkan kultivasimu? Atau memperkuat fisik dan garis keturunanmu? Atau menyelamatkan hidupmu di saat kritis? Mendengar ini, Xiao Nunu mengangkat alisnya sedikit, dan tanpa sadar dia bertanya, apakah ada sesuatu yang dapat meningkatkan kultivasimu, memperkuat fisikmu, dan menyelamatkan hidupmu? Begitu pertanyaan ini keluar, pihak lain terdiam. Xiao Nunu juga merasa bahwa permintaannya mungkin agak berlebihan. Bahtuuk, bahtuuk, bahtuuk. Manajer di gedung Jiushu berpura-pura bahtuuk 2 kali, lalu berkata, anak muda, jika bukan karena kamu memenangkan 1000 kemenangan berturut-turut, aku pasti sudah meminta kamu untuk pergi. Maaf, aku hanya bertanya dengan santai, jika kamu tidak memilikinya, maka aku akan. Ya, apakah kamu menginginkannya? Manajer itu menyela Xiao Nunu sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Hah, mata Xiao Nunu berbinar, benarkah? Ya, itu dapat meningkatkan kultivasimu, memperkuat fisikmu, dan menyelamatkan hidupmu. Itu disebut pil kekuatan ekstrim 1000 mesin dari prajurit trilateral. Aku menginginkannya. Xiao Nunu menjawab tanpa ragu. Apakah kamu yakin? Tanya pihak lainnya. Ya, sudah dikonfirmasi. Baiklah, pil kekuatan ekstrim 1000 mesin ini adalah hadiahmu karena memenangkan 1000 permainan berturut-turut. Berdengung. Saat kata-kata itu terucap, cahaya merah yang indah bersinar di udara. Lampu merah berkibar bagaikan sutra. Setelah itu, pil yang berisi fluktuasi kekuatan spiritual yang tidak jelas jatuh vertikal ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu mengulurkan tangan kirinya dalam-dalam, dan pil itu jatuh dengan mantap ke telapak tangannya. Wosh! Sebuah lingkaran cahaya merah menyebar. Pil itu mengeluarkan napas yang membara, dan pola-pola di atasnya seperti benang-benang cahaya kecil, mengalir ke atas dan ke bawah. Pil kekuatan ekstrim 1000 mesin. Xiao Nunu bergumam, dan bertanya, pil tingkat apa ini? Manajer itu menjawab, pil kekuatan ekstrim 1000 mesin adalah ramuan tingkat 7 yang paling atas.
Tingkat 7. Dengan efek yang begitu kuat, kupikir itu bisa mencapai tingkat 8. Xiao Nunu sedikit terkejut. Qianji Jilidan dikenal sebagai prajurit 3 sisi. Ia dapat meningkatkan kultivasi, memperkuat darah, dan menyelamatkan nyawa. Ia benar-benar sempurna. Manajer itu menjelaskan, jika dinilai dari kinerja, memang dapat digolongkan sebagai ramuan tingkat 8, tetapi ada kekurangannya. Jantung Xiao Nunu berdebar kencang. Kekurangan apa? Ramuan ini sangat sulit dimurnikan. Sulit dimurnikan. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Nunu mengerutkan kening. Dia memilih ramuan itu karena efisiensinya yang tinggi dan kemampuan untuk mendapatkan peningkatan kekuatan dalam waktu singkat. Akibatnya, Anda mengatakan kepada saya bahwa itu sulit dimurnikan. Xiao Nunu tidak bisa tidak merasa tertipu. Pil ini bisa disebut prajurit segitiga. Manajer itu terus menjelaskan, ya, karena segitiga itu sangat stabil, jadi sulit untuk mematahkan struktur stabilnya. Xiao Nunu terdiam. Tepat saat dia hendak mengembalikan pil ini dan menukarnya dengan pil lain, kata-kata manajer berikutnya mengubah pikiran Xiao Nunu. Manajer itu melanjutkan, konon katanya pil ini diciptakan oleh dewa alkimia kuno yang bernama Dewa Alkimia Bermata Biru. Dewa Alkimia Bermata Biru. Ekspresi Xiao Nunu berubah, ujung jarinya bergerak sedikit, dan keterkejutan di matanya menjadi semakin besar. Benar sekali, Dewa Alkimia Bermata Biru. Manajer itu tidak tahu mengapa Xiao Nunu terkejut. Dia melanjutkan, kamu mungkin tidak tahu banyak tentangnya, tetapi Dewa Alkimia Bermata Biru bukan hanya seorang raksasa di bidang alkimia, tetapi juga seorang permaisuri yang tak tertandingi yang menggemparkan dunia sepanjang sejarah. Legenda mengatakan bahwa, pil kekuatan ekstrim 1000 mesin adalah ramuan yang dia buat di tahun-tahun awalnya. Mendengar ini, Xiao Nunu tidak bisa menahan tawa. Pihak lain tidak akan pernah membayangkan dalam mimpinya bahwa Dewa Pil Bermata Biru tinggal di Menara Emas Pancer di dalam badan Xiao Nunu. Karena ini adalah ramuan yang diciptakan oleh Dewa Alkimia Bermata Biru, pasti tidak ada bandingannya dengan ramuan biasa. Meskipun lebih sulit untuk disempurnakan, efeknya pasti bagus. Mungkin dia punya cara untuk mempercepat pemurnian dan penyerapan ramuan itu. Xiao Nunu berkata dalam hatinya. Dia tidak segera menyelidiki indera spiritualnya ke dalam Menara Emas Pancer. Lagi pula, Xiao Nunu tidak yakin orang seperti apa yang menjadi pengawas Menara Jiushu. Jika dia secara tidak sengaja mengungkap keberadaan Menara Emas Pancer, itu akan menjadi masalah bagi dirinya sendiri. Agar aman, Xiao Nunu berpikir untuk bertanya pada Dewa dan King Mo setelah dia keluar. Kemudian, Xiao Nunu mengepalkan telapak tangannya dan memegang erat pil kekuatan ekstrim 1000 mesin di telapak tangannya. Saya menginginkannya. Anda yakin? Setelah keputusan dibuat, tidak akan ada pengembalian uang atau penukaran. Kata manajer gedung Jiushu. Ya, kamu masih punya 100 miliar batu abadi untuk diklaim. Apakah kamu ingin memintanya sekarang? Di medan perang Kyushu, selama kamu memenangkan pertempuran, kamu bisa mendapatkan hadiah 100 juta batu abadi. Sekarang Xiao Nunu telah meraih 1000 kemenangan berturut-turut, dan hadiah batu peri yang terkumpul telah mencapai 100 miliar. Tidak usah terburu-buru. Aku akan datang lain kali. Jawab Xiao Nunu. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu mengambil pil Qianji Jili dan berjalan menuju luar Menara Jiushu. Ada beberapa kelompok orang yang berkumpul di alun-alun di luar gedung Jiushu. Xiao Nunu mengambil pil itu dan berjalan maju, sementara kesadaran spiritualnya memasuki Menara Emas Pancer. Apakah Dewa Pil Bermata Biru sudah bangun? Ada yang ingin kutanyakan padamu. Suara Xiao Nunu bergema di Menara Emas Pancer. Sebelumnya di Jalan Abadi, Xiao Nunu menemukan kolusi antara Mu Yitian dan Dewa Iblis Kemah Teihan. Kemudian, dengan bantuan Dewa King Mo dan King Seng Jiuxian, Xiao Nunu membalikkan susunan darah Kemah Teihan 10 arah milik Dewa Iblis Kemah Teihan dan berhasil memadatkan 10 tulang abadi. Setelah itu, Dewa Alkimia Bermata Biru dan Peri Anggur yang memikat tertidur lelap, dan tidak seorang pun tahu apakah mereka sudah bangun sekarang. Dia mungkin belum bangun. Pada saat ini, suara Dewa Pedang Ekor 9 terdengar. Mendengar ini, Xiao Nunu tampak sedikit kecewa. Dewa Pedang Berekor 9 kemudian bertanya, apa yang ingin kau lihat darinya? Aku baru saja mendapatkan sebuah pil. Konon pil itu diciptakan oleh Dewa Pil Bermata Biru dahulu kala.
Xiao Nunu langsung menceritakan kepadanya tentang bagaimana ia mendapatkan pil kekuatan ekstrim 1000 mesin dan kekurangan pil itu. Setelah mendengarkan ini, Dewa Pedang Berekor 9 menjawab, kami tidak dapat membantu dalam hal ini. Kami benar-benar harus menunggu Dewa Pil Bermata Hijau untuk bangun. Lalu apakah dia punya cara untuk mengatasi kekurangan pil kekuatan ekstrim 1000 mesin? Bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Itu adalah pil yang dia sempurnakan di masa-masa awal, dan keterampilan alkimianya pasti menjadi semakin canggih seiring berjalannya waktu. Dengan kemampuannya, ini seharusnya bukan tugas yang sulit. Aku mengerti. Xiao Nunu senang ketika dia mendengar apa yang dikatakan pihak lain, tetapi dia tidak tahu kapan Dewa Pil Bermata Hijau akan bangun. Jika kau tidak sabar, minumlah pilnya terlebih dahulu, dan tunggu perlahan untuk menyempurnakan khasiat obatnya. Usul Dewa Pedang Ekor 9. Ya, Xiao Nunu mengangguk, dan kesadarannya segera menghilang. Tepat pada saat ini, Yao Jianyun dan Yin Yaner datang ke arah mereka. Bagaimana? Barang bagus apa yang kamu dapatkan sebagai gantinya? Yao Jianyun tampak penasaran. Pil. Xiao Nunu merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pil yang bergerak dengan cahaya merah muncul di depan mereka berdua. Yin Yaner memiringkan kepalanya, pil macam apa ini? Pil kekuatan ekstrim 1000 mesin. Xiao Nunu menjelaskan dengan sederhana, lalu dengan santai memasukkan pil itu ke dalam mulutnya dan menelannya. Kedua wanita itu bahkan lebih terkejut. Makan saja sekarang. Bukankah sebaiknya aku mencari tempat yang tenang untuk menyesuaikan keadaanku sebelum menyempurnakannya? Pil Qianji Jili meluncur ke perutnya, dan Xiao Nunu segera merasakan energi yang sangat stabil berlama-lama di badannya. Energi itu sangat kuat, tetapi seperti yang dikatakan pengawas menara Jiushu, sulit untuk diserap dan disempurnakan. Begitu pil biasa diminum, kekuatan spiritual yang luar biasa akan meledak dalam badan seperti badai yang mengamuk. Namun, pil kekuatan ekstrim 1000 mesin ini berbeda. Energi spiritual yang dilepaskannya seperti tetesan, mengalir perlahan dengan cara yang ringan dan lembut. Ayo pergi. Xiao Nunu tidak peduli dengan banyak hal. Lagi pula, lebih baik minum pil seperti ini untuk melindungi badan. Mau kemana? Tanya Yao Jianyun. Sudah kubilang sebelumnya, kata Xiao Nunu. Yin Yaner tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Tanpa sadar ia mencengkeram lengan baju Xiao Nunu, Tuan Muda, apakah Anda benar-benar akan pergi ke medan perang Qiansheng? Ya, pergilah nanti. Tetua Feng Jiu masih menunggumu untuk kembali ke alam Phoenix bersama-sama. Dapat dilihat bahwa Yin Yaner tidak ingin Xiao Nunu terus tinggal di medan perang Jiushu. Dengan setiap langkah yang diambil Xiao Nunu ke depan, ia semakin dekat dengan Hao Qianjue. Itu berarti bahayanya semakin dekat. Namun Xiao Nunu telah mengambil keputusan. Ada sedikit semangat juang di matanya. Ia berkata, biarkan Tetua Feng Jiu kembali dulu. Aku bisa menangani masalah di sini. Kemudian, Xiao Nunu menatap Yao Jianyun, bawa aku ke medan perang Qiansheng. Yao Jianyun mengangguk, ya. Kota raksasa Longmen. Ini adalah zona pertempuran dengan jumlah orang terbanyak di medan perang Kyushu. Ini dia, medan perang tingkat lanjut. Ada nama lain yaitu, medan perang 1000 kemenangan. Kota Longmen, seperti namanya, adalah kota tempat seseorang dapat melompati gerbang dan berubah menjadi naga. Persyaratan minimum untuk memasuki medan perang ini adalah memenangkan 1000 kemenangan. Kota raksasa Longmen meliputi wilayah yang sangat luas dan memiliki total 4 gerbang kota. Setiap gerbang kota sangat megah dan megah. Medan perang 1000 kemenangan berada di dalam kota raksasa Longmen. Pada saat ini, di bawah pimpinan Yao Jianyun, Xiao Nunu dan Yin Yaner datang ke sini. Gerbang kota yang menjulang tinggi berdiri di depan, seolah dibangun oleh seorang raksasa. Bangunan-bangunan di kota itu juga sangat megah, jalan-jalannya lebar, istana-istananya tinggi, dan orang-orang datang silih berganti di dalamnya, dengan tatapan mata yang tajam ke arah setiap orang. Medan perang Qiansheng terletak di area pusat kota raksasa. Sesaat kemudian, Xiao Nunu, Yao Jianyun dan Yin Yaner tiba di medan perang. Tempat duel medan perang Qiansheng sangat mewah. Ini adalah platform pertarungan persegi. Panggungnya berada sekitar 10 meter di atas tanah. Di sisi timur dan barat tempat tersebut, terdapat patung batu berbentuk naga raksasa.
Naga raksasa itu tampak seperti manusia hidup dengan taringnya yang terbuka dan cakarnya yang menyerang dalam posisi menyerang. Sejumlah besar orang berkumpul di kota raksasa Longmen. Sebagian berdiri di bawah arena duel, sebagian duduk di gedung-gedung tinggi di dekatnya, dan sebagian lagi menunggangi tunggangan atau menerbangkan senjata ajaib yang melayang di udara. Kota raksasa Longmen memberi orang-orang kesan kesederhanaan dan kekunoan, dan pada saat yang sama dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Pada saat ini, pertempuran baru saja berakhir di medan perang Qiansheng. Sosok yang mendominasi berdiri di panggung dengan sikap seorang pemenang. Pria itu mengenakan pelindung lengan yang mirip cakar serigala di tangan kanannya dan memiliki rambut hijau panjang, yang sangat menarik perhatian. Yu Kui. Ketika melihat orang di atas panggung, mata indah Yao Jianyun sedikit menyipit, dan sedikit kesungguhan muncul di wajahnya. Aura orang ini cukup kuat. Kurasa dia telah mencapai kesempurnaan alam Raja Abadi, seperti dirimu, kata Yin Yaner. Yao Jianyun mengangguk, nama orang ini adalah Yu Kui, dan rekornya berada di peringkat ke-7 di medan perang 1000 kemenangan. Dia orang yang sangat berbahaya. Saat berbicara, Yao Jianyun melihat ke arah Xiao Nunu di samping, kamu tidak perlu terburu-buru naik ke panggung. Akan lebih baik jika kamu memahami situasi dasar, medan perang 1000 kemenangan, terlebih dahulu. Dia benar, Tuan Muda, kamu bisa menjadi penonton saja untuk saat ini. Yin Yaner juga setuju. Xiao Nunu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara aneh. Kamu baru saja memperoleh kemenanganmu yang ke-1000 berturut-turut, dan kamu tidak sabar untuk datang ke sini dan diganggu. Bersambung.